Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya video ini saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagai salah satu mahasiswi Universitas Yatsi Madani untuk melakukan presentasi mandiri secara online. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Siti Mutia Rahma dengan NIM 2305042 dan adanya saya di sini akan melaksanakan presentasi mandiri online dari tugas mata kuliah Inovasi Produk Perangkat Lunak, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dewi Yuliana Eskom MTI. Untuk mempersingkat waktu, tugas yang beliau berikan yaitu membuat perencanaan dan manajemen proyek inovasi, di mana kita diharuskan membuat 6 file. Yang pertama itu perencanaan proyek inovasi, scope, timeline, dan research, yang mana kita diharuskan membuat dokumen perencanaan proyek untuk sebuah inovasi digital yang kita pilih. Selanjutnya ada implementasi project management tools, Trello, Jira, atau Notion, yang mana kita diharuskan membuat board manajemen proyeknya menggunakan salah satu platform tersebut. Yang ketiga ada evaluasi risiko proyek, yang mana kita juga diharuskan untuk membuat tabel analisis risiko yang berisi minimal 5 risiko berdasarkan proyek yang kita pilih. Yang keempat itu ada indikator keberhasilan inovasi, ROI, retention, dan user satisfaction, yang mana kita juga diharuskan untuk membuat laporan analisis indikator keberhasilannya berdasarkan hal tersebut. Yang kelima ada continuous improvement dan feedback loop, yang mana kita diharuskan membuat diagram sederhana, boleh pakai PowerPoint, Canva, atau gambar manual. Yang terakhir itu ada strategi mempertahankan inovasi jangka panjang, yang mana kita juga diharuskan membuat esai singkat 400-600 kata mengenai bagaimana inovasi kamu tetap relevan dalam jangka panjang, strategi upgrade fitur, rencana monitoring berkala, rencana peningkatan user engagement, dan yang lain-lainnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita ke file yang pertama, yaitu file perencanaan inovasi digital. Yang saya ambil itu sistem pengingat sholat berbasis mobile, yang mana nama proyek ini SIPAS, yaitu sistem pengingat sholat. Tujuan dari inovasi ini, proyek ini dibuat untuk membantu pengguna agar tidak telat sholat. Aplikasi memberikan pengingat otomatis setiap masuk waktu sholat sesuai lokasi pengguna atau user. Tujuannya adalah mempermudah pengguna menjaga konsistensi ibadah dan mendapatkan jadwal yang akurat tanpa fitur yang terlalu rumit. Yang ketiga ada scope, lingkup kerja, yang mana fitur yang akan dibuat itu ada deteksi lokasi otomatis, GPS, tampilan jadwal sholat harian, notifikasi pengingat waktu sholat, pilihan bunyi pengingat, dan mode gelap, dark mode. Adapun batasan proyeknya, tidak ada fitur login, tidak ada kalender hijriyah lengkap, tidak ada fitur komunitas, hanya digunakan untuk versi Android. Yang selanjutnya itu ada timeline proyek 4-6 minggu. Minggu pertama kegiatannya itu riset kebutuhan dan cari API jadwal sholat. Outputnya dokumen kebutuhan. Minggu kedua itu desain UI UX-nya, yang mana outputnya itu desain Figma. Minggu ketiga kita masuk ke kegiatan integrasi API jadwal sholat, yang mana outputnya nanti itu tampilan jadwalnya. Minggu keempat kita masuk ke kegiatan fitur notifikasi tambah suara, entah azan atau suara apa, yang mana outputannya itu akan notifikasi yang berfungsi. Minggu kelima kita masuk ke kegiatan testing dan perbaikan bug, yang mana outputannya itu akan membuat aplikasi menjadi lebih stabil. Yang minggu ke-6 itu ada finalisasi dokumentasi. Outputan dari kegiatan ini yaitu dokumen finalnya. Selanjutnya ada research yang dibutuhkan. Yang pertama ada SDM, peran, tugas, dan jumlah. Perannya itu programmer, tugasnya coding, fitur aplikasi, jumlahnya 1. Selanjutnya ada UI UX designer, tugasnya itu desain tampilan, jumlahnya 1, dan tester yang tugasnya testing aplikasi, jumlahnya 1. Adapun toolsnya itu kita pakai Figma untuk desain UI-nya, VS Code atau Android Studio, terus ada API jadwal sholat, Canva atau PowerPoint, dan Google Sheets. Adapun estimasi waktunya, task sama estimasi waktunya dari task analisis kebutuhannya itu 5-6 jam.
Untuk desain UI UX itu 8-10 jam, integrasi API-nya 6-8 jam, fitur notifikasinya itu 6-8 jam juga. Testing dan debugging itu 8-10 jam, dan terakhir dokumentasi 2-3 jam. Selanjutnya ke file yang kedua, yaitu board management project. Dan ini tampilan dari screenshotan Trello yang saya buat, yang mana sudah ada yang Bu Dewi minta, ada backlog, to do, in progress, dan done. Dan di dalam backlog itu ada deskripsinya, ada analisis kebutuhan pengguna, menentukan fitur utama, menyusun wireframe, menentukan tools dan resource, dan yang terakhir menyusun timeline dan Gantt chart. Di to do itu ada menyusun dokumen perencanaan, deskripsi teknis fitur, desain notifikasi. Di in progress itu ada penyusun dokumen final dan review dokumen. Dan di done itu ada upload screenshot board dan finalisasi pengumpulan tugas. Tanpa mempersingkat waktu, kita masuk ke yang ketiga, yaitu analisis resiko. Sebentar. Analisis resiko proyek dari SIPAS, sistem pengingat sholat. Yang pertama itu ada ketidakakuratan penentuan lokasi pengguna. Dampaknya waktu sholat yang tampil bisa salah sehingga notifikasi tidak tepat. Probabilitasnya itu sedang. Sedangkan mitigasi, gunakan API lokasi yang stabil, tambahkan opsi edit manual lokasi. Level resikonya itu medium. Yang kedua, resikonya itu API jadwal sholat mengalami error atau server down. Dampaknya, aplikasi tidak dapat menampilkan jadwal sholat. Probabilitasnya sedang. Mitigasinya, sediakan backup data, jadwal sholat offline atau API alternatif. Level resikonya masih medium. Yang ketiga, resikonya itu kesalahan perhitungan waktu sholat, yang mana dampaknya notifikasi bisa terlambat atau terlalu cepat. Probabilitasnya rendah. Mitigasinya, lakukan pengecekan manual, rumus perhitungan, dan referensi dari sumber resmi. Level resiko low. Selanjutnya ada notifikasi tidak muncul, beberapa tipe HP, ada tampilan antarmuka kurang jelas, keterlambatan penyusunan dokumen proyek, dan yang lain-lainnya. Yang mana itu probabilitasnya dan level resikonya berbeda-beda. Ada yang tinggi, rendah, sedang, terus level resikonya ada yang low, high, medium, dan yang lain-lainnya. Oke, kita masuk ke file yang keempat, yaitu indikator. File keempat itu indikator keberhasilan inovasi SIPAS, sistem pengingat sholat, yang mana ada ROI-nya, return on investment, yang mana ada estimasi biaya dari mulai komponen, riset dan analisis sederhana, desain UI Canva atau Figma, mockup teknis, penyusun dokumen proyek, sehingga ada total biayanya juga. Adapun estimasi manfaatnya, manfaat, potensi pemasukan iklan, 6 bulan, nilai akademik proyek, estimasi, dan kita memasukkan total manfaatnya. Dan ini adalah tampilan dari perhitungan ROI-nya, dan retention rate dan user satisfaction. Yang selanjutnya kita masuk ke file feedback loop. Nah, ini tampilan feedback loop yang saya buat dari Canva, yang mana sistem pengingat sholat SIPAS ada pengumpulan feedback pengguna, yang mana mengumpulkan masukan dari pengguna untuk mengetahui kekurangan dan kebutuhan fitur. Ada analisis, yang mana menganalisis feedback untuk menentukan masalah dan prioritas perbaikan. Terus ada desain ulang atau perbaikan, yang mana merancang solusi atau peningkatan berdasarkan hasil analisis. Terus ada development, yang melakukan perbaikan atau menambah fitur baru pada aplikasi. Selanjutnya ada testing, yang mana menguji fitur yang telah diperbaiki untuk memastikan tidak ada bug. Yang terakhir ada deployment, yang merilis update ke pengguna dan memantau hasilnya. Kita masuk ke file terakhir, yaitu strategi keberlanjutan. Masuk ke file terakhir, yaitu strategi mempertahankan inovasi jangka panjang dari sistem pengingat sholat, yang mana inovasi sistem pengingat sholat SIPAS
Dirancang untuk menjadikan solusi jangka panjang dalam membantu pengguna menjalankan ibadah tepat waktu melalui teknologi yang mudah diakses, seperti handphone terutama. Agar inovasi ini tetap relevan di masa depan, diperlukan strategi yang berfokus pada adaptasi kebutuhan pengguna atau user, pengembangan fitur berkelanjutan, serta integrasi dengan teknologi yang terus berkembang. Pertama, relevansi jangka panjang dapat dicapai melalui kemampuan sistem beradaptasi dengan perubahan perilaku pengguna atau user dan perkembangan teknologi. SIPAS, sistem pengingat sholat ini harus rutin memantau tren digital seperti perkembangan kecerdasan buatan, AI, personalisasi layanan, serta integrasi perangkat wearable. Dengan mengikuti tren ini, aplikasi tetap menjadi pilihan utama pengguna dan tidak tertinggal oleh inovasi serupa. Strategi upgrade fitur juga merupakan langkah penting untuk mempertahankan keberlanjutan. Beberapa fitur yang dapat ditingkatkan antara lain menambahkan mode pengingat berdasarkan lokasi masjid terdekat, rekomendasi ibadah harian, serta integrasi dengan kalender keagamaan. Sistem juga dapat diperluas dengan fitur asistensi suara sehingga pengguna dapat menerima pengingat tanpa perlu membuka aplikasi. Selain itu, adanya dark mode, custom theme, dan pengaturan nada notifikasi yang lebih variatif akan memperkuat pengalaman pengguna. Adapun monitoring berkala adalah fondasi dari peningkatan kualitas layanan. SIPAS, sistem pengingat sholat ini harus menerapkan sistem analitik untuk memantau aktivitas pengguna, seperti frekuensi penggunaan, notifikasi yang sering diabaikan, atau fitur yang jarang dipakai. Data ini menjadi dasar evaluasi untuk menentukan fitur apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Selain itu, laporan error otomatis, error reporting akan membantu tim developer mendeteksi masalah lebih cepat. Monitoring dapat dijadwalkan setiap 1 hingga 3 bulan sekali untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Peningkatan user engagement juga menjadi pilar penting. Aplikasi dapat menyediakan fitur seperti pencapaian ibadah, gamifikasi, pengingat motivasi harian, atau tantangan kebaikan mingguan. Hal ini dapat meningkatkan interaksi pengguna dan membuat aplikasi bukan hanya sekedar pengingat, tetapi juga pendamping ibadah yang menyenangkan. Penambahan komunitas digital yang memungkinkan pengguna berbagi pengalaman juga akan meningkatkan loyalitas pengguna dalam jangka panjang. Terakhir, potensi kolaborasi dan pengembangan lanjutan harus dimanfaatkan. SIPAS, sistem pengingat sholat ini dapat bekerja sama dengan lembaga keagamaan, organisasi pendidikan Islam, dan pengembangan aplikasi muslim lainnya untuk menghadirkan fitur yang lebih lengkap. Misalnya, kolaborasi dengan Kemenag untuk mendapatkan data resmi jadwal sholat atau integrasi dengan aplikasi Kompas Kiblat. Kolaborasi juga dapat membuka peluang monetisasi melalui konten edukasi premium, pelatihan ibadah, atau fitur-fitur eksklusif yang bermanfaat bagi pengguna. Dengan strategi inovasi jangka panjang yang mencakup pengembangan fitur, monitoring berkala, peningkatan manajemen, serta kolaborasi produktif, sistem pengingat sholat SIPAS ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.